Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul 1206 Rumah Kucing 2017. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali Rasti yang mengingat pembulian Leticia and the gang terhadapnya. Akibat hal ini, orang tua Rasti takut jika mental anaknya menjadi terganggu. Radit yang baru pulang bertemu si bungsu bernama Rania. Kamu tahu kenapa mereka suka ngebully Kak Rasti? Enggak tahu. Malam hari, Radit meminta bantuan kepada sahabatnya bernama Ramon untuk mencari Leticia and the gang. Rasti menyendiri di halaman rumah. Ia menemukan kucing di semak-semak. Rasti membawanya masuk, menunjukkan kepada Rania dan meminta izin ke mamanya untuk dipelihara. Mereka membawa ke kamar sekaligus mencarikan nama. Si cantik aja, Kak. Sotoy deh kamu, Ran. Iya kalau ini betina. Kalau bukan? Si kucing pun ditaruh dalam selimut. Tepat pukul 12:06 tiba-tiba puluhan kucing keluar dari lubang itu. Paginya, Bu Rosa mengetahui suaminya mematung. Hah? Ia ke kamar mandi, namun Rania belum siap-siap sekolah karena takut dibully. Berkat bujukan Rania, Rasti mau sekolah. Rania mencari kucingnya. Ia masuk ke gudang sehingga menemukan lubang. Ma, lihat deh. Masa lantainya kayak gitu? Si papa hanya menganggap lantainya kurang semen. Semuanya berangkat. Rasti pun meminta bolos. Tentu saja nggak dibolehin. Datanglah tukang bernama Pak Karman. Ia langsung ditunjukkan lantai yang rusak. Saya memperkirakan hari ini selesai. Turun tangga, Rasti bertemu Leticia and the gang. Mau dibully nggak jadi karena Rania ngajak pulang. Kalau kita mau ngebully dia, jangan sampai ada yang lihat. Pak Karman yang bekerja menemukan sebuah kotak. Bu Rosa masak, ditemani seekor setan. Pak Karman menyimpan kotak itu dalam perkakasnya. Bu Rosa menyiapkan makan ditemani puluhan kucing. Datanglah Pak Karman yang pamit pulang. Di depan pagar ada kakek tua memperingatkan. Dia akan kembali ke rumah ini. Anehnya, si kakek berjalan ke setiap arah mata angin. Bu Rosa masuk. Karena pintu terbuka sendiri, ia menutupnya. Pak Karman ke rawa-rawa untuk mengunboxing kotak temuannya. Namun, ia diserang ribuan serangga hingga meninggal. Bu Rosa cerita ke suaminya tentang kejadian aneh tadi pagi. Namun Pak Randy menganggapnya sepele. Rumah kita ada hantunya. Ayolah, masih aja percaya sama begituan. Rasti dan Rania bandulan bareng. Mereka menemukan kotaknya Pak Karman. Mereka membukanya di kamar, ternyata kosong. Pukul 12:06, Rasti turun tangga bertemu kucing. Di sisi lain, tiba-tiba Radit tidur di langit-langit. Mereka menemui Rania yang mengaku melihat orang di luar. Lagi-lagi, si papa menganggap sepele. Kebiasaan Rania kalau lagi mimpi buruk ngigonya begitu. Rasti dan Rania tidur. Tiba-tiba, gambar kupu-kupunya hidup. Pintu toilet nutup sendiri. Setelah dicek nggak ada apa-apa. Rasti ke wastafel. Tiba-tiba ia turun tangga bertemu Leticia and the gang untuk dibully. Namun hal ini mengakibatkan luka di tangan Leticia. Rasti pulang bertemu Rania mematung. Padahal Rania asli ditinggal. Bu Rosa juga mendapat panggilan dari sekolah Rasti. Besok saya akan datang ke sekolah. Tepat di jembatan, Rasti berhenti karena sepedanya berat. Pak Randy pamit nggak bisa pulang malam ini karena ada meeting. Bu Rosa nyantui, tiba-tiba kursi jatuh sendiri.
Datanglah Rania yang mengabarkan habis ditinggal Rasti. Bu Rosa pun menelpon Radit agar mencari adiknya itu. Radit dan Ramon mencari di jembatan dan menemukan tasnya Rasti. Rasti pulang dengan keadaan basah kuyup. Malam hari, mereka bingung karena Rasti nggak mau ngomong sama sekali. Kita tunggu besok ya, Mah. Sekarang biarin Rasti istirahat dulu. Ramon pamit pulang. Ia turun tangga lanjut naik motor. Bu Rosa turun tangga membawa lampu bertemu Radit. Karena tujuan mereka sama yaitu ke gudang, Raditlah yang berangkat. Disinilah ia melihat dirinya dipeluk setan. Lampu nyala, Bu Rosa ditemui si kakek lagi. Selamatkan keluarga kamu. Ramon cerita ke Radit jika habis melihat setan di rumahnya. Radit pun memasang CCTV di kamar adiknya demi kenyamanan bersama. Radit juga meminta surat jual beli rumahnya kepada si Mama. Pasti di surat itu ada alamat pemilik rumah sebelumnya dong. Radit menemukan kotaknya Rasti. Pukul 12:06, Radit memantau CCTV melihat Rania keluar kamar menuju kamar mandi. Ia pun nungguin di luar. Tiba-tiba Rania tersedot ke dalam wastafel. Paginya, Radit menagih surat penjualan rumah kepada mamanya. Tujuannya untuk mencari identitas pemilik rumah sebelumnya. Gimana kalau kita tanya aja sama penghuni rumah sebelum kita? Mungkin dia tahu sesuatu. Ia menunggu Ramon di kereta. Radit mereview setiap gerbong. Tiba-tiba di sisi lain, Rasti masih mematung gak mau bicara. Singkat cerita, Radit dan Ramon bertemu pemilik rumah sebelumnya bernama Bu Adel. Scene flashback setiap malam selalu terdengar gedoran dari gudang yang tertutup rapat. Karena nggak tahan, Pak Vino membuka gudang. Isinya adalah seperangkat pasung. Pak Vino bersikap nekat dengan membakarnya. Akibatnya, Pak Vino kerasukan. Kiai Rahman yang menolongnya menemukan sebuah arwah, kemudian menyimpannya ke dalam kotak. Mereka juga diajak melihat keadaan Pak Vino yang lumpuh. Sebelum pulang, Bu Adel memberikan kontaknya Kiai Rahman. Wali kelas Rasti mengatakan jika Leticia habis diserang kucing peliharaan Rasti. Oleh sebab itu, tolong peringatkan Rasti untuk tidak membawa kucingnya ke sekolah. Rasti yang sendirian ditemani tangan keluar dari kotak. Kiai Rahman langsung datang. Kebetulan ada Bu Rosa. Beliau menceritakan semuanya. Bu Rosa mengambil minum, tiba-tiba kepala Rasti berputar. Kiai Rahman pun pamit dengan alasan mau mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Randy yang mengetahui ada Kiai malah nggak terima. Anak sakit itu gak ada hubungannya sama Ustadz. Pak Randy pun membuktikan jika Rasti nggak kenapa-napa. Malamnya, Pak Randy memarahi Radit karena memanggil Kiai tanpa seizinnya. Perdebatan antara ayah dan anak pun nggak bisa terhindarkan. Ini tahun 2017. Nggak seharusnya kalian percaya sama hal-hal kayak begini. Pagi hari, Pak Randy berangkat kerja menggunakan mobilnya. Terlihat jalan yang dilalui hanya muter-muter. Kok kesini lagi ya? Sambil nunggu Kiai Rahman, mereka mengurung Rasti di kamar. Yang dialamin Rasti itu mirip sama yang dialamin Om Vino. Pulang kerja, Pak Randy dihadang pohon tumbang. Ia masih berpikir positif dan masuk mobil. Namun, Pak Radit pun berlari sampai rumahnya. Malam hari, Kiai Rahman berdoa dan mengetahui flashback seorang ciwi sayang kucing yang mengalami pembulian di sekolah. Ayahnya yang salah paham malah memasungnya di gudang ditemani kucing peliharaannya. Tiba-tiba si ciwi kerasukan dan membunuh ayahnya, dilanjut bunuh Dirman. Pukul 12:06 Radit menyaksikan CCTV terbang. Di sisi lain, gudang membuka sendiri dan Rasti membawa pisau. Ia menyeret mamanya ke dalam gudang kemudian memasungnya.
Seperti biasa, pintu terkunci bagi orang lain. Disinilah Rasti menerbangkan Bu Rosa. Pintu berhasil didobrak, Kiai Rahman datang tepat waktu. Mereka membaca ayat kursi bersama sehingga setan dalam tubuh Rasti dapat dilumpuhkan. Mereka pun pelukan bahagia dan Kiai Rahman pamit. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 3,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 4,0 ditambah 1,0 lagi untuk Leticia. Jadi totalnya 5,0. Sampai di sini rangkum film 1206 Rumah Kucing 2017 dan see you next video.